Dari tanah kemenangan, keagungan tercipta. Usia tanah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mewariskan seni budaya agung yang masih dinikmati warganya hingga sekarang. Dari makanan yang bahannya tercatat dalam artefak kuno, wayang timplong yang melawan elitisme wayang kulit hingga keagungan waduk atau bendungan raksasa yang nantinya bisa membantu hidup para petani. Dari ladang pertempuran hingga pekik kemenangan bergema hingga sekarang. Inilah cerita di Anjuk Ladang, Tanah Kemenangan. Kabupaten Nganjuk lebih dikenal sebagai penghasil bawang merah terbesar kedua setelah Kabupaten Brebes di Jawa Tengah. Bawang merah dan beberapa komoditas pertanian lain memang jadi penopang utama sosial ekonomi di Kabupaten sisi barat Jawa Timur ini. 62% pendapatan asli daerahnya didapat dari sektor pertanian. Tradisi agrarisnya menyimpan warisan seni budaya dari peradaban tua yang jejaknya bisa ditelusuri hingga 1083 tahun lalu, sesuai umur Kabupaten Nganjuk di tahun 2020. Saya berangkat dari Surabaya mengendarai mobil. Dulu perjalanan ke Nganjuk melintasi jalan raya atau jalur arteri dari Surabaya membutuhkan waktu 2 jam. Akan membutuhkan waktu lebih lama jika berhadapan dengan macet. Namun, sejak 29 Maret 2018, perjalanan Surabaya Nganjuk hanya butuh 45 menit, paling lama 1 jam saja dengan melintasi tol Kertosono Ngawi. Jalan tol sepanjang 87 km yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia menghubungkan 4 kabupaten, yaitu Magetan, Nganjuk, Madiun, dan Ngawi, serta menjadi bagian dari jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Surabaya sampai Jakarta. Di kilometer 644 plus 200B arah Solo, dipasang jalan bernada atau singing road yang pertama kali dalam sejarah tol Indonesia. Jalan bernada ini diperuntukkan bagi pengguna tol agar berhati-hati dan mengendalikan kecepatannya sehingga risiko kecelakaan bisa ditekan. Disebut jalan bernada karena memang bisa berbunyi ketika ada kendaraan yang melintasinya. Tol ini tidak cuma mempermudah konektivitas antar kota, tapi juga mengintegrasikan dengan kawasan industri lain serta meningkatkan geliat ekonomi. Adanya jalan, terutama jalan tol ini sebetulnya menumbuhkan peradaban ya, peradaban bangsa juga. Jadi kita juga mempercepat proses pergerakan mobilitas barang maupun orang ya. Jadi tadinya kalau misalnya dulu masyarakat bisnisnya sifatnya lokal, saya kira sekarang jangkauannya bisa lebih nasional gitu. Contoh misalnya kalau ada produk lokal khas dari sini ya, dari Ngawi atau Kertosono, Nganjuk gitu ya, mulai dari Magetan, itu juga bisa dengan cepat kita bisa menjual di Surabaya atau ke Jakarta gitu. Jadi artinya juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah ya. Dan tibalah saya di Nganjuk, kota tua yang keberadaannya tercatat sejak tahun 900-an Masehi. Sang Anjuk Ladang atau pemilik tanah kemenangan yang berhasil menahan serangan kerajaan Sriwijaya saat dipimpin Empu Sindok, Raja Mataram kuno. Semuanya tercatat lengkap dalam prasasti Anjuk Ladang bertarikh 865 Saka atau 935 Masehi. Salah satu perspektif sejarah adalah kemungkinan jika Nganjuk jatuh pada Perang Anjuk Ladang, maka ekspansi Kerajaan Sriwijaya ke Jawa akan terus berlanjut, meniadakan kemungkinan munculnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Majapahit,
dan mungkin juga mengubah peta sejarah Nusantara. Hari Jadi Nganjuk itu kan berpedoman dari peresmian Candi Lor yang ada di Desa Jatirejo, Kecamatan Lojaret itu. Kalau yang saya dengar bahwa zaman dulu itu ketika Mpu Sendok lari dari Medang kuno di Jawa Tengah itu kan diserang dari kerajaan Sriwijaya. Kalau menurut perhitungan dari jumlah pasukan mungkin tidak mungkin pasukan Mpu Sendok ini menang. Kalah besar dengan jumlah yang dari Sriwijaya lah. Ketika di telatah Nganjuk ini ada bantuan dari masyarakat Nganjuk. Terjadilah perang besar di Nganjuk ini dan itu suatu monumen yang luar biasa banget untuk Mpu Sendok dan dia itu menang di situ. Keagungan Nganjuk tidak hanya terjadi karena peristiwa masa lampau, namun ada peran masyarakat yang tetap merawat sejarah luhur dalam kehidupan mereka. Warisan sejarah tua Nganjuk tak hanya gamelan dan timplong, masih ada kuliner nasi becek yang masih disajikan sampai sekarang. Menu ini seperti persilangan antara soto dan gulai, bersantan seperti gulai dan diisi dengan tauge seperti soto. Hanya kuahnya kuning pekat karena campuran lemak dan daging kambing. Yang membedakan dengan soto adalah dominasi rasa bumbu lengkuas, kemiri, laos, jahe, dan kunyit. Menu nasi becek yang terdapat di banyak warung-warung di Nganjuk ini mungkin adalah satu dari sedikit menu kuliner di Nusantara ini yang bahan-bahan campurannya ini terdapat dalam artefak kuno. Nah, hasil pencarian saya ini menemukan bahwa di Prasasti Mantiasih yang bertarik 907 pada zaman Kerajaan Medang yang waktu itu menguasai Nganjuk, itu ada bahan-bahan atau haran-haran yang mirip sekali dengan campuran dalam nasi becek ini. Misalnya ada ranak atau laos, serta wuku atau jahe, kemudian ada juga kemiri dan kunyit yang disiram ke dalam black wedus atau daging kambing kering. Nah, rasanya mungkin dahulu dengan sekarang akan jauh berbeda. Tetapi yang jelas, menu dari nenek moyang sepertinya tidak akan pernah salah. Dan ini enak sekali. Apalagi dicampur dengan sate kambing. Luar biasa. Siang itu, di Desa Jatirejo, Kecamatan Lojaret Nganjuk, di sebelah utara desa, terdengar suara denting keras palu yang dipukul pada besi. Suara yang sama sudah bergema hampir 100 tahun yang lalu saat Mustika Laras dibangun. Para pekerja bergantian menempa, membentuk lempengan-lempengan besi yang dikehendaki. Keringat bercucuran di dalam dapur tempa yang hawanya begitu panas. Sentra gamelan Mustika Laras di Desa Jatirejo dirintis pada 1959. Tetapi, sejumlah dokumen seperti catatan Residen Kediri Van Lawik Paps mencatat pada pembuat gamelan sudah ada di desa ini sejak tahun 1890. Kini, di Desa Jatirejo hanya bengkel gamelan Mustika Laras yang bertahan. Lainnya sudah tumbang dimakan zaman. Didi Adiono adalah generasi ketiga pemilik Mustika Laras. Dia tetap meneruskan tradisi pembuatan gamelan khas Nganjuk yang berbeda dengan gamelan khas Solo maupun Yogyakarta. Jika gamelan dari dua daerah itu menggunakan bahan dasar perunggu, gamelan Nganjuk memakai kuningan atau logam campuran antara tembaga dan seng.
Untuk kuningan dan perunggu saya bilang tadi masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau perunggu memang suara agak lebih panjang. Kalau kuningan ya panjang tapi masih kalah sedikit ya. Terus kelemahannya kalau perunggu itu gampang pecah. Jadi berbahaya perawatannya kalau tidak benar-benar teliti. Sudah jatuh pecah itu tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa diperbaiki. Malah itu kalau dijual jual rosok gitu akhirnya per kilo berapa gitu. Jadi ruginya situ, pengawalannya ada ketat. Kalau kuningan kalau jatuh nggak pecah. Nah di situ. Gamelan adalah salah satu instrumen Nusantara yang keberadaannya sebenarnya sudah tercatat atau terdokumentasi selama lebih dari 1000 tahun. Di Candi Borobudur misalnya yang dibangun pada abad ke-9, itu ada beberapa relief yang menggambarkan orang-orang sedang bermain perangkat gamelan seperti bonang, juga gong. Nah, dulu memang gamelan hanya dipergunakan oleh kalangan istana dan dipakai sebagai bagian dari upacara-upacara suci atau sakral. Tetapi sekarang semua ataupun beberapa jenis kesenian juga menggunakan ini, termasuk salah satunya adalah wayang timplong khas Nganjuk dan juga beberapa jenis wayang yang lain. Hampir semua proses pembuatan masih tradisional. Hanya bagian penghalusan serta penempelan logam yang menggunakan alat modern seperti gerinda listrik dan las. Tetapi, proses inti pengerjaan gamelan tetap dilakukan tanpa keterlibatan teknologi. Misalnya, tungku api masih dibuat dari bata bersusun yang berisi arang kayu jati untuk menghasilkan panas. Proses memipihkan logam hingga membuat bolongan pada gong dan bonang masih dilakukan dengan besi, alih-alih menggunakan alat pres. Pembuatan perangkat-perangkat gamelan adalah proses rumit. Satu bagian saja salah, dipastikan semuanya akan salah. Pernah. Itu tidak sesuai, pernah karena apa? Hubungan dengan bahan tadi. Bahan seharusnya itu tidak terlalu memutih, dia keputihan dipukul akhirnya pecah. Retak-retak gitu. Itu tidak terpakai, Mas. Harus diulangi lagi dari awal. Kita ambil bahan lagi atau bahan itu dibakar lagi sesuai dengan petunjuk Pak Didi. Nah, ini jangan terlalu memutih, pokoknya memerah gitu aja, pukul. Nah, itu akhirnya hasilnya juga bagus juga. Gamelan buatan Mustika Laras sudah menyebar hingga ke Singapura dan Australia. Harganya bisa mencapai ratusan juta untuk satu set gamelan yang indah yang biasanya dibeli oleh kolektor. Keindahan gamelan bukan hanya karena bentuk dan coraknya, namun bunyinya. Sebagai instrumen perkusi, tidak pernah ada standar kunci nada dalam gamelan. Kalau di musik ada standarisasi, misalkan ada kunci C, di mana-mana pun C sama gitu. Tapi kalau gamelan itu ada misalnya patokannya C itu sama dengan nada 6 di gamelan. Itu 6-nya Nganjuk, 6-nya Solo, 6-nya Semarang, 6-nya Jombang itu tidak sama. Nada itu terbentuk dengan rasa. Jadi tidak asal-asalan. Itu mengawali membuat nada yang akhirnya menjadi contoh keseluruhan instrumen. Patokan. Nah itu. Baru setelah satu patokan ketemu, semuanya menurut yang patokan ini. Itu uniknya di situ. Selepas dari bengkel gamelan Mustika Laras, saya kembali ke penginapan. Melintasi jalan-jalan desa, melihat hamparan ladang bawang yang jadi gantungan hidup sebagian warga Nganjuk. Memasuki waktu sholat zuhur, saya singgah di musola pondok pesantren Al-Martliyah di Dusun Mojosari, Kecamatan Loseret.
Di usianya yang sudah 3 abad, warga pesantren khusus Putri ini tengah berbahagia. Sebuah rumah susun atau rusun untuk asrama santri baru saja diserah terimakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Rusun 3 lantai ini tidak hanya layak huni, tapi juga membuat para santriwati tinggal dengan nyaman karena turut dibangun sejumlah fasilitas di sana. Nah, proposal ini diajukan pada tahun anggaran 2016 dan kemudian untuk pelaksanaan fisiknya dilakukan pada tahun anggaran 2017. Pembangunan rusun ini dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran yang peruntukannya adalah untuk para santri. Rusun ini dibangun dengan tipe barak 3 lantai, kemudian 1 baraknya itu memuat kurang lebih 17 santri. Jadi dari total rusun yang sudah terbangun ini menampung 216 santri yang ada di sana. Kini, rumah susun untuk asrama di Pondok Pesantren Putri Al-Martliyah Nganjuk benar-benar jadi kebanggaan para santriwati. Saat tempat tinggal nyaman, mereka lebih fokus belajar untuk menjadi santri yang berwawasan agama dan berpengetahuan luas. Putraku nger Dewi Sekartaji iki dina aku tak misis. Pagi menjelang, menandai kehidupan di ladang Nganjuk. Hingga 2019, masih terdapat lebih dari 43.000 hektar tanah pertanian di Anjuk Ladang ini. Mayoritas memang ditanami bawang merah, tetapi komoditas lain seperti tebu dan jagung juga penting untuk warga agraris Nganjuk. Pagi hari juga ditandai dengan kesibukan di 700 hektar lahan di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso. Para pekerja mengebut pengerjaan bendungan Semantok. Alat-alat berat terus beroperasi untuk memenuhi target penyelesaian bendungan yang diperkirakan pada Maret 2022. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelontorkan biaya sebesar 1,815 triliun rupiah yang dibagi dalam 2 paket pekerjaan. Waduk ini memiliki kapasitas daya tampung 32,6 juta meter kubik untuk mendukung ketahanan pangan dan air di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Fungsi bendungan ini pertama untuk konservasi sumber daya air, terus kemudian nanti ada manfaat lain yang dapat didayagunakan dari bendungan ini. Pertama untuk mengaliri irigasi seluas 1.900 hektar, kemudian untuk penyediaan air baku sebesar 312 liter per detik, kemudian juga untuk pengendalian banjir ada 30% banjir di Kecamatan Rejoso. Itu menjadi dasar untuk pelaksanaan pembangunan bendungan Semantok. Percepatan pembangunan Waduk Semantok pun didukung oleh pemerintah setempat. Yang pertama terima kasih kepada Bapak Presiden atas nama pemerintah Kabupaten Nganjuk beserta seluruh masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Presiden yang telah memberikan Kabupaten Nganjuk ini proyek strategis nasional yaitu pembangunan bendungan Semantok. Perlu diketahui bahwa bendungan Semantok ini menurut keterangan dari PUPR adalah salah satu bendungan terbesar di Asia Tenggara dengan bentangan kurang lebih 3,6 km.
Nah, manfaat daripada bendungan ini sendiri, dengan keberadaan bendungan ini, yang pertama, bendungan ini diharapkan adalah untuk mensuplai air, terutama air untuk pertanian yang ada di sekitar Kabupaten Nganjuk sebelah utara. Tidak hanya sekedar berukuran raksasa, pembangunan bendungan Semantok diharap menjadi sarana irigasi lahan pertanian dan penyedia air bagi daerah rawan kekeringan di sekitarnya. Diharapkan juga nantinya, Waduk Semantok bisa menjadi salah satu tujuan wisata baru di Nganjuk. Sekitar 25 km sebelah utara Bendungan Semantok, di Dusun Bungkal, Desa Kepanjen, wayang timplong menjadi keagungan lain di Anjuk Ladang sudah menunggu. Setelah hampir setahun tidak pernah tampil, hari ini paguyuban wayang timplong Dusun Bungkal kembali bermain. Salah satu keluarga di desa setempat menyewa mereka untuk perayaan khitanan. Geber atau penggung mini mirip wayang kulit disiapkan. Puluhan karakter wayang timplong yang lama disimpan dalam peti dikeluarkan dan siap dimainkan. Kenapa dulu dikatakan kok namanya wayang timplong gitu aja ya? Karena dari instrumennya, itulah gamelannya. Ya, gamelannya wayang timplong itu sebanyak 4. 1 kendang, 2 gambang, 3 gong, dan kenong 3. Suaranya instrumen yaitu suara kating kemprong. Selain itu gebernya itu kan bolong, plong. Jadi kalau wayang kulit itu gebernya itu kan apa itu tutup, tapi untuk wayang timplong itu terbuka tengah, bolong, plong. Jadi jangan dinamakan wayang timplong gitu. Sehari-hari, Suyadi adalah kepala dusun. Sudah lebih dari 40 tahun dia memimpin paguyuban wayang timplong ini, meneruskan jejak 5 generasi di atasnya yang juga berprofesi sebagai dalang. Hanya di Nganjuklah wayang timplong bisa ditemukan, meski sudah sangat jarang dimainkan. Ini adalah wayang yang terbuat dari kayu apa saja yang bentuknya mirip dengan wayang kulit. Tidak ada penamaan khusus pada tiap karakter wayang, seperti halnya wayang kulit. Karakter raja misalnya bisa dipakai pada cerita apa saja. Jelas beda. Untuk wayang kulit terbuat dari kulit dan mempunyai nama khas sendiri. Tapi kalau wayang timplong terbuat dari kayu, tapi tidak mempunyai nama khas sendiri, yaitu namanya wayang dapuan. Jadi namanya wayang timplong tidak ada nama khas. Jadi tokoh yang ada, tokoh ratu, tokoh putri, tokoh prajurit, tokoh senantrio, itu tokoh punakawan. Wayang timplong membatasi diri pada folklor Panji atau cerita rakyat pada zaman Kerajaan Medang abad ke-9 atau Mataram kuno sampai periode Kerajaan Kediri abad ke-11. Kesenian ini adalah bagian dari perlawanan rakyat Nganjuk secara kultural terhadap seni wayang kulit yang dulu dianggap elitis dan hanya dimainkan kalangan tertentu. Kini, wayang timplong makin sulit ditemui. Sudah jarang sekali orang mau menyewa dan menggelar pertunjukannya. Bahkan, menurut Suyadi, sekarang hanya ada 2 dalang wayang timplong yang masih aktif. Alih-alih akan punah karena tidak ada generasi, Rahmat Reda Marta menjadi pembeda. Pemuda 25 tahun ini sudah ikut paguyuban wayang timplong sejak usia SD. Bermain kenong adalah spesialisasinya saat pentas. Suatu hari, dia yakin akan menjadi dalang. Bukan karena profesinya yang menjanjikan,
tapi karena kecintaannya pada budaya asli tanah kelahiran. Tapi kita coba ya untuk meneruskan tradisi ini ya, apa salahnya gitu. Nah, kalau masalah penghasilan itu kan tergantung Mas ya, yang penting kita niatnya melestarikan budaya gitu. Meski geliat pembangunan terus berjalan, pelestarian budaya harusnya ikut sejalan. Budaya mengingatkan akan jati diri leluhur dan menjadi bukti sejarah bagi generasi penerus. Sehingga kejayaan Nganjuk tidak hanya sebuah cerita, tetapi menjadi pegangan bagi para pemimpin selanjutnya.